Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Mirta Prajna, NPM 19025010163 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen, menetap, atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Air yang mengenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau, atau asin. Menurut Konvensi Ramsar 1971, wetland didefinisikan sebagai wilayah lahan gambut, rawa, dan air, baik alami maupun buatan, yang bersifat sementara maupun permanen, tidak mengalir atau diam, ataupun mengalir, yang memiliki sifat payau, asin, atau tawar, serta mencakup wilayah air marin yang tingginya saat surut tidak lebih dari 6 meter. Karakteristik lahan basah. Karakteristik lahan basah yang melekat adalah keadaan tanahnya yang jenuh terhadap air. Hal ini dapat dikatakan bahwa nama lahan tersebut mencerminkan kondisi tanah yang selalu tergenang oleh air. Lahan ini di sepanjang musim selalu digenangi air. Namun air yang dimiliki oleh lahan dapat bersifat musiman dan permanen. Musiman yang dimaksud adalah air hanya dapat tergenang pada lahan tersebut saat musim tertentu saja, seperti pada musim hujan. Sedangkan yang dimaksud permanen adalah air tergenang setiap saat dan waktu. Ciri-ciri lahan basah. Yang pertama, tanahnya jenuh akan air. Ciri yang paling melekat dimiliki oleh lahan basah adalah tanahnya jenuh akan air. Nama lahan basah sendiri mencerminkan keadaan tanah yang digenangi oleh air. Yang kedua, air yang menggenangi bersifat permanen maupun musiman. Lahan basah digenangi oleh air, dan air yang menggenangi ini dapat bersifat permanen atau tetap maupun bersifat musiman. Maksud dari permanen adalah lahan tersebut selalu digenangi oleh air di setiap waktu. Sedangkan musiman berarti bahwa air hanya menggenangi ketika musim tertentu saja, misalnya musim penghujan. Yang ketiga, sebagian atau seluruh wilayahnya digenangi lapisan air yang dangkal. Air yang menggenangi lahan basah merupakan lapisan air yang dangkal. Lapisan air dangkal ini bisa menggenangi sebagian atau bahkan seluruh permukaan dari tanah. Meski demikian, terkadang kita menemukan juga ada lapisan perairan yang dalam pada suatu lahan basah. Yang keempat, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Biasanya, makhluk hidup baik manusia, binatang, bahkan tumbuhan akan memilih untuk tinggal di lahan yang menyimpan banyak cadangan air. Maka dari itulah biasanya lahan yang banyak airnya akan subur. Dan kondisi ini pula yang terjadi pada lahan basah. Maka dari itu lahan basah memiliki beraneka ragam hayati, tidak hanya tanaman saja namun juga binatang. Yang kelima merupakan lahan yang bersifat subur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanah yang banyak mengandung air biasanya merupakan tanah yang subur. Dan lahan basah merupakan lahan yang subur sehingga keberadaannya sering dibuka sebagai lahan pertanian. Jenis tanaman yang dapat tumbuh di lahan basah ada bermacam-macam. Fungsi dan manfaat lahan basah. Yang pertama, pengendali banjir dan kekeringan. Lahan basah mampu menampung kelebihan air di musim hujan dan menyalurkan cadangan air di musim kemarau. Contohnya dataran banjir, rawa air tawar, rawa gambut, situ, danau, dan waduk. Yang kedua, pengaman garis pantai dan badai. Lahan basah mampu meredam pengaruh gelombang dan pasang sehingga mengurangi erosi atau abrasi garis pantai. Vegetasi lahan basah juga dapat meredam laju badai yang mengarah ke pemukiman. Contohnya mangrove, lamun, dan terumbu karang. Yang ketiga, penambat sedimen dari darat dan penjernih air. Sistem perakaran batang dan daun vegetasi tertentu di lahan basah dapat menambat sedimen serta menjernihkan air. Contohnya mangrove, rawa, lamun, dan lahan basah buatan. Yang keempat, ada penahan dan penyedia unsur hara. Badan air dan vegetasi yang terdapat pada lahan basah dapat menahan dan mendaur ulang unsur hara. Contohnya danau, rawa, dataran banjir, mangrove, dan lamun. Yang kelima, penahan dan penawar pencemaran. Badan air dan keseluruhan komponen lingkungan yang terdapat di dalamnya dapat menurunkan daya racun bahan pencemar yang masuk ke dalamnya. Contohnya hampir semua lahan basah. Yang keenam, stabilisasi iklim mikro. Secara keseluruhan,
Kondisi hidrologi dan daur materi pada lahan basah dapat menstabilkan iklim mikro, terutama curah hujan dan suhu. Contohnya lahan basah yang berukuran luas seperti danau dan sungai. Yang ketujuh, pengendali iklim global. Lahan basah dapat menyerap dan menyimpan karbon sehingga berfungsi sebagai pengendali lepasnya karbon ke udara yang berkaitan langsung dengan perubahan iklim global. Contohnya rawa gambut. 8. Penyedia air untuk lahan basah lainnya. Kelebihan air pada suatu lahan basah dapat mengairi lahan basah yang lain yang berada di dekatnya, sehingga lahan basah tersebut tetap dapat menjalankan fungsi-fungsinya. Contohnya sungai, danau, dan dataran banjir. Yang kesembilan, pendukung pertanian. Lahan basah merupakan sumber pengairan utama berbagai kegiatan pertanian, terutama sawah. Contohnya danau, sungai, dan rawa. Lahan rawa. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air atau tergenang air dangkal. Lahan rawa termasuk kelompok lahan basah alamiah, yang sebagian diantaranya tercakup ke dalam kategori inland wetlands, misalnya rawa lebak. Lahan rawa adalah sebutan umum untuk swamp, marsh, bog, dan fen, yang berbeda satu sama lain. Istilah umum untuk rawa adalah swamp, digunakan untuk menyatakan wilayah lahan atau area yang secara permanen selalu jenuh air, permukaan air tanahnya dangkal, dan atau tergenang air dangkal hampir sepanjang waktu dalam setahun. Air swamp umumnya tidak bergerak atau tidak mengalir. Bagian dasar tanah rawa berupa lumpur. Dalam kondisi alami, swamp ditumbuhi berbagai vegetasi dari semak-semak sampai pohon-pohonan. Di daerah tropika biasanya berupa hutan rawa atau hutan gambut. Berbeda dengan swamp, genangan air marsh bersifat tidak permanen. Genangan berasal dari pasang air laut atau banjir dari sungai secara periodik, dan bersama dengan itu debu dan liat sebagai muatan sedimen sungai seringkali diendapkan. Bog adalah rawa yang tergenang air dangkal. Permukaan tanahnya tertutup lapisan vegetasi yang melapuk, khususnya lumut sphagnum sebagai vegetasi dominan, yang menghasilkan lapisan gambut bereaksi masam. Fen adalah rawa yang tanahnya jenuh air, ditumbuhi rumputan rawa sejenis reed, sedges, dan rushes, tetapi air tanahnya bereaksi alkalis, biasanya mengandung kapur, CaCO3 atau netral. Lahan gambut. Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik. C organiknya lebih dari 18% dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik yang berasal dari sisa-sisa jaringan tumbuhan atau vegetasi alami pada masa lampau. Tanah gambut biasanya terbentuk di daerah cekungan atau depresi di belakang tanggul sungai yang selalu jenuh air dengan drainase terhambat sampai sangat terhambat, sehingga proses dekomposisi menjadi sangat lambat. Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah. Tanaman yang mati dan melapuk secara bertahan membentuk lapisan yang kemudian menjadi lapisan transisi antara lapisan gambut dengan substratum atau lapisan di bawahnya berupa tanah mineral. Tanaman berikutnya tumbuh pada bagian yang lebih tengah dari danau dangkal ini dan secara membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga danau tersebut menjadi penuh. Bagian gambut yang tumbuh mengisi danau dangkal tersebut disebut dengan gambut topogen karena proses pembentukannya disebabkan oleh topografi daerah cekungan. Gambut topogen biasanya relatif subur atau eutrofik karena adanya pengaruh tanah mineral. Bahkan pada waktu tertentu, misalnya jika ada banjir besar, terjadi pengkayaan mineral yang menambah kesuburan gambut tersebut. Rawa gambut memiliki fungsi yang sangat penting dalam tata air kawasan, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dan berfungsi sebagai penyimpan karbon. Gambar A merupakan pengisian danau dangkal oleh vegetasi lahan basah, sedangkan gambar B merupakan pembentukan gambut topogen. Hutan bakau. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Daur penggenangan pasang surut air laut dan pelumpuran menyebabkan aerasi tanahnya sangat kurang dan salinitas tanahnya tinggi. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Hutan mangrove mempunyai peran ekologis dan ekonomis yang sangat besar,
terutama untuk keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir. Peranan ekologis mangrove antara lain dalam mengurangi tingkat kerusakan akibat tsunami, mengurangi laju abrasi, menekan intrusi air laut, siklus hara, keanekaragaman hayati. Perannya dalam aspek ekonomis antara lain adalah penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan bangunan, kondusif untuk mendukung peningkatan produktivitas perikanan, sumber tanin, nipah, dan beberapa jenis bahan baku obat. Lahan sawah. Sawah adalah lahan basah buatan yang paling penting di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena sawah menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Sawah bisa ditemukan di dataran rendah hingga dataran tinggi. Keberadaan sawah umumnya tergantung pada keberadaan irigasi air tawar. Persoalan suplai dan distribusi air, irigasi atau pembangunan dam, ketidakefisienan penggunaan air tawar, alih fungsi lahan sawah menjadi bentuk-bentuk lain, penurunan kesuburan tanah, pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk dan pestisida berlebih, serta serangan hama dan penyakit merupakan beberapa isu penting yang berkaitan dengan keberadaan lahan sawah. Kawasan lahan basah akan sulit dipulihkan kondisinya apabila tercemar dan perlu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Dengan demikian, untuk melestarikan fungsi kawasan lahan basah sebagai pengatur siklus air dan penyedia air permukaan maupun air tanah, perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan kepentingan generasi sekarang dan mendatang.